Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan kuih. Sama-sama kita hormati Umi, Mama, istri saya, ibu-ibu semua yang hadir, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena bacaan Yasin kita ini. Masuk surga bukan karena kita pengajian nih. Tapi jangan gara-gara ini Jumat berdepan tak ada lagi datang. Ditanya, mana jamaah semuanya? Kami sangka ikut pengajian itu masuk surga Pak Ustaz. Rupanya Ustaz bilang tak masuk surga. Bagus kami tak usah ngaji. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan mengaji. Nanti ada pengajian di musola ikut, pengajian di masjid ikut, dimanapun pengajian ikut. Tak tahu kita entah dari mana rahmat Allah itu turun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dengarkan. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Yasin di majlis, turun rahmat. Baca Yasin di rumah, turun rahmat. Baca Yasin di kamar, turun rahmat. Baca Yasin di toko, turun rahmat. Macam buah, kalau tidak dijolok dia tak jatuh. Cara menjoloknya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa mesti Yasin dibaca? Karena likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau sudah dapat hatinya, yang lain mengikut. Pertama kali yang perlu diraih itu hatinya. Kalau sudah dapat hati tetangga itu, maka insya Allah lontong sayurnya besok pagi ngikut. Kalau sudah dapat hatinya, maka yang lain akan mengikut. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jangan merasa kita masuk surga karena amal kita. Kalau ada orang merasa masuk surga karena amalnya, berarti dia sombong. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Apakah niat itu mesti kita ucapkan di mulut? Aku berniat datang ke majelis taklim karena lillahi ta'ala. Dalam hati aja sah. Tapi kenapa kami Pak Ustadz waktu sholat itu kami ucapkan usolli fardul asri adaan ma'muman, usolli fardul asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Kenapa diucapkan di mulut? Karena hati berbolak balik. Habis berwudu, rupanya belum azan. Sempat pula nonton TV sebentar, nampaklah artis. Kacau hati tadi. Maka hati yang berbolak-balik tadi dihalau, dia diusir dengan niat yang diucapkan di mulut tadi. Jadi kalau ada orang sholat tidak diucapkannya niatnya di mulut, Allahu Akbar, sah apa tak sah? Sah, karena niat dalam hati. Begitu juga dengan niat segala perbuatan. Jadi ibu tak perlu berniat, aku berniat mau belanja pagi ini karena sin 2 kilo jengkol, petai, dan ubi tumbuk. Jadi di mana letak niat itu Pak Ustaz? Niat itu letaknya mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Jangan kalbu. Qalbu, pakai qaf. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu anjing. Nah, ini bahasa Arab. Insyaallah malam habis maghrib ke isya di sini mengaji anak-anak. Ibu yang punya anak-anak, batas umurnya 15 tahun. 15 tahun lebih 2 hari boleh. Yang pula boleh. Kecuali Sabtu malam Ahad dengan Ahad malam Senin, supaya dia tahsin dan tahfiz. Berniat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustaz ini menceramahi orang aja. Jangan-jangan dia yang berceramah ini pun niatnya tak baik. Makanya sebelum kesini tadi saya berusaha niat baik. Ya Allah, luruskanlah niatku ini supaya jangan sampai, ya, was ceramah dulu ya.
supaya jangan sampai rusak hati ini karena macam-macam. Bisa hati itu berubah-ubah Pak Ustaz ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya bisa jadi kafir. Itulah maka kita disuruh selalu memperbaiki hati. Subuh, habis subuh duha, habis duha zuhur, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, sebelum isya bismika Allahumma ahya wa amut, malam bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu semua dilakukan untuk memperbaiki hati. Mudah-mudahan dengan kajian petang Jumat hati kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berniat baik, anak-anak ibu, keluarga semuanya baik. Kalau ibu nih baik, suaminya insya Allah ikut baik, anaknya insya Allah ikut baik, masyarakat kita ini pun semua insya Allah ikut baik-baik semua. Sesudah kita belajar, kita sampaikan. Ibu mungkin tidak ustazah, tidak mengasih pengajian, tapi ibu kan punya jamaah di rumah. Nanti malam habis sholat isya, kumpulkan jamaah ibu, bapak, anak pertama, anak kedua. Apa kabar jamaah? Sehat kalian semua? Ini ada yang mau kusampaikan ini dari Ustaz Somad tadi. Adab menuntut ilmu ini kata Ustaz tadi ada 7, tapi sudah sampai ke rumah ini cuma 3 lagi yang kuingat. Yang 4 itu ketinggalan di jalan. Nah, sampaikanlah. Kalian mesti ikhlas. Yang kalian macam-macam sama aku yang masak di rumah nih. Kalau tak ku masak kan lapar kalian. Jadi pernah saya ceramah di Pasir Pangarayan, di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Selesai acara pengajian, ada satu bapak angkat tangan. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juz sekian, halaman sekian, pojok sebelah kanan. Wah. Saya ini Ustadz. Saya heran, dia pegawai BPN kok dia bilang Ustadz, tapi di rumah saya gitu. Jamaah saya 1,5. Kok 1,5 Pak? Anak saya habis sholat subuh saya suruh dengar, istri saya sambil masak. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. Satu hari dibacakannya tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Mantap. Jadi kalau tak bisa kita ajar orang banyak, paling tidak kita ajar di rumah kita sendiri, maka itu luar biasa. Ibu ajar. Saya dulu almarhumah mak saya, dia tidak ustazah, dia tidak profesor, dia tidak doktor, tak ada S1, S2, S3. Tapi kalau habis pengajian tuh sampai ke rumah, dididiknya, disampaikannya. Dari mana dapat kau mainan nih tadi? Kadang kita kecil main-main tepi jalan, nampak mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Pas mau tidur, dari mana dapat nih? Dari jalan mak, balikkan tempat kau dapat tadi. Nanti di akhirat mobil ini membesar, kau pikul di hadapan Allah SWT. Sekarang barulah saya paham, rupanya itu ada ayatnya. Cuman disampaikannya isinya, tak ingat di ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Oh, ini yang kata maksud. Ya, jadi nasihat dari guru kadang tak masuk ke telinga kita, tapi nasihat dari ibu, kau tidak akan diterima Allah amalmu kalau tidak dengan ilmu. Maka itu akan masuk ke telinga mereka. 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan, berurai air mata aku membesarkanmu, 3 kali hari raya aku tak beli baju gara-gara sekolahmu. Maka jangan sampai kau menjadi orang jahat. Itu masuk ke hati dia. Jadi cakap ibu luar biasa. Walaupun ibu bukan ustazah, mencari ilmu untuk diamalkan, karena amal yang tidak didasari ilmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. 3 orang bertaubat. Taubatnya baik apa tak baik? Baik. 3 orang bertaubat, sholat, Allahu Akbar, pas sedang khusyuk-khusyuknya jatuh tikus dari atas. Kantui kata imam tuh. Kata makmum yang di belakang, makmumnya 2 orang. Kata imam yang satu lagi ketawa, yang satu lagi makmumnya ketawa. Kiki kata dia ketawa. Kata yang satu lagi, untung aku tak ketawa. 3-tiganya batal.
Yang imam tuh batal karena keluar satu kata dari mulutnya. Yang makmum tuh batal yang pertama tuh karena ketawa. Makmum yang kedua tuh batal karena bercakap. Betapa orang yang niatnya baik kalau tak berilmu ternyata amalnya tak betul. Maka tujuan kita mengaji adalah mencari ilmu. Mencari ilmunya ada batasnya, ada. Batas mencari ilmu adalah liang lahat. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Saya kemarin dari Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Dari Palembang mau ke Pagar Alam. Dari Palembang ke Pagar Alam nih lewat satu kota namanya Lahat. Seumur hidup baru itulah saya ke Lahat. Tapi bukan liang lahat. Karena yang liang lahat tuh bahasa Arabnya pakai dal. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau yang di Palembang tadi lahat pakai T. Itu maka kalau kita bercakap atau menulis, baca, tengok huruf ini penting. Huruf ini pun ilmu. Abu Lahab, apa ujungnya itu? B. Abu Lahab. Itu ada rumah makan di Jalan Impres. Rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya P. Lahab. Lahab itu makan lahab. Jadi tujuan kita belajar mencari ilmu supaya amal kita betul. Ustadz Somad udah berhenti Ustadz belajar? Belum. Sampai sekarang saya masih belajar. Belajar dari buku, belajar dari berjalan. Jumpalah saya sama orang umurnya 83 tahun. Kata dia, Ustadz Somad, aku minta kepada Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum 3 masjid yang sedang kubuat selesai. Jadi ditawarnya umurnya sama Allah dengan cara bangun 3 masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih 1 sak semen. Tak sanggup kasih 1 sak semen, 1 batu bata. Tak sanggup batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir pun tak sanggup, mati aja. Jadi tujuan tak ada tak bukan adalah untuk mencari ilmu supaya kalau sudah berilmu amal kita jadi benar. Karena tak cukup hanya sekedar niat baik. Bu, tadi ku tengok sholat asar ibu 2 rakaat. Yang penting niat baik. Oh, tak bisa. Ibu kenapa nggak pakai jilbab, Bu? Yang penting hati kita baik. Mana yang lebih baik? Anak kita tidak pakai jilbab tapi tidak pacaran daripada berjilbab tapi dibonceng orang. Ini orang otaknya sungsang. Itu tidak, dua-duanya tak baik. Yang berjilbab pacaran itu pun tak baik. Yang tak berjilbab tidak pacaran itu pun tak baik karena dia tidak menutup aurat. Itu yang membuat pertanyaan itu tidak berilmu. Yang menjawab itu pun bingung karena tak berilmu juga. Sanggupkah Allah mengangkat batu yang tak sanggup untuk dia ciptakan? Mana ada kata tidak bagi Allah? Tak ada tak mampu bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, jadi maksud dari mencari ilmu ini adalah supaya amal kita betul. Itu adab yang kedua. Jadi nanti muncullah keingintahuan kita. Ingin tahu macam mana sholat yang betul, ingin tahu macam mana puasa sunat yang betul, ingin tahu macam mana menutup aurat yang betul, ingin tahu macam mana bertetangga yang betul, supaya amal kita betul. Karena itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atap ini dipasang oleh tukang atap, tapi tukang atap mati tidak bawa atap. Tapi insya Allah ketika dia pasang ini, benaung kita, setetes 2 tetes dapatnya mengalir pahala. Itulah maka berbuat baik berdasar dengan ilmu yang betul.